Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat beriman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama biografi Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari adalah pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, tokoh ulama dan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Beliau juga dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Karenanya tidak heran apabila nama beliau tidak lagi asing di telinga orang-orang Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari merupakan pahlawan nasional dan salah satu tokoh besar Indonesia di abad ke-20. Kiai Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon tanggal 24 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Pesantren Gedang, Desa Tambak Rejo, sekitar 2 km ke arah utara kota Jombang. Beliau merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur ayah, nasab Kiai Hasyim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada Raja Brawijaya VI atau dikenal dengan Lembu Petang yang berputra Karebet atau Joko Tingkir. Bakat kepemimpinan Kiai Hasyim Asy'ari sudah tampak sejak masa kanak-kanak. Ketika bermain dengan teman-teman sebayanya, Kiai Hasyim kecil selalu menjadi penengah jika melihat temannya melanggar aturan permainan. Kiai Hasyim tidak sungkan untuk memberikan teguran secara halus. Hal tersebut membuat teman-temannya senang bermain dengan Kiai Hasyim kecil karena sifatnya yang suka menolong dan melindungi sesamanya. Pada tahun 1293 Hijriah atau 1876 Masehi, tepatnya ketika Kiai Hasyim kecil berusia 6 tahun, beliau bersama kedua orang tuanya pindah ke Desa Keras, sekitar 8 km ke arah selatan kota Jombang. Kepindahan mereka bertujuan untuk membina masyarakat di daerah tersebut. Di Desa Keras itulah Kiai Asy'ari diberi sebidang tanah oleh kepala desa yang kemudian digunakan untuk membangun rumah, masjid, dan pondok pesantren. Disitulah Kiai Hasyim kecil dididik dasar-dasar ilmu agama oleh orang tuanya sendiri. Kiai Hasyim juga dapat melihat secara langsung bagaimana ayahandanya membina dan mendidik para santri. Kiai Hasyim terbiasa hidup menyatu dengan para santri. Beliau mampu menyelami kehidupan santri yang penuh kesederhanaan dan kebersamaan. Semua itu merupakan pengaruh yang sangat besar pada pertumbuhan jiwa dan pembentukan wataknya di kemudian hari. Di samping itu pula, kecerdasannya yang memang brilian membuat Kiai Hasyim Asy'ari begitu menonjol dibandingkan teman-teman seusianya. Dalam usianya yang baru 13 tahun, Kiai Hasyim sudah bisa membantu Kiai Asy'ari mengajar santri-santri yang lebih besar daripada dirinya. Di samping kecerdasannya yang gemilang, Kiai Hasyim juga dikenal rajin bekerja.
Watak kemandirian yang ditanamkan sang kakek mendorongnya untuk berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Itu sebabnya Kiai Hasyim selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar mencari nafkah dengan bertani dan berdagang. Hasilnya kemudian dibelikan kitab dan digunakan untuk bekal menuntut ilmu. Kemudian pada usia 15 tahun, Kiai Hasyim remaja meninggalkan kedua orang tuanya untuk berkelana memperdalam ilmu pengetahuan Islam. Mula-mula beliau menjadi santri di Pondok Pesantren Wonorejo, Jombang, lalu Pesantren Wonokoyo, Probolinggo, kemudian Pesantren Langitan, Tuban, dan Pesantren Trenggilis, Surabaya. Belum puas dengan ilmu yang diperolehnya, Kiai Hasyim melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, di bawah asuhan Kiai Khalil bin Abdul Latif yang terkenal sebagai waliullah. Setelah 5 tahun menuntut ilmu di kota Bangkalan, pada tahun 1307 Hijriah atau 1891 Masehi, Kiai Hasyim kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Yakub. Kiai Hasyim belajar selama 5 tahun, yang kemudian pada usianya yang ke-21 beliau dinikahkan dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub. Pernikahan tersebut berlangsung pada tahun 1892 Masehi atau 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kesempatan di tanah suci itulah yang dimanfaatkan oleh Kiai Hasyim untuk memperdalam ilmu pengetahuan Islam. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya secara seksama, terutama ilmu hadis. 7 bulan telah berlalu, Nyai Nafisah pun melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kelahiran putra tersebut disambut dengan penuh sukacita oleh Kiai Hasyim beserta istrinya. Beliau bersama keluarga kecilnya sangat berbahagia atas kelahiran bayi mungil tersebut. Akan tetapi tidak berselang lama dari kisah bahagia tersebut, pengalaman pahit datang tanpa diduga. Kiai Hasyim harus ditinggalkan oleh sang istri tercintanya yang mengalami sakit parah dan kemudian harus meninggal dunia di tanah suci Mekah. Bahkan 40 hari kemudian, putra beliau yang bernama Abdullah menyusul sang ibunda. Tak ayal, kejadian demi kejadian memilukan tersebut membuat Kiai Hasyim mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Akan tetapi beliau selalu ingat kepada Allah dengan melaksanakan tawaf dan ibadah-ibadah lainnya. Beberapa bulan kemudian, Kiai Hasyim kembali ke Indonesia untuk mengantar mertuanya pulang, sekaligus melupakan kejadian-kejadian tak mengenakan yang dialami bersama keluarga kecilnya. Akan tetapi tidak berselang lama ketika beliau sudah berada di tanah air Indonesia, kerinduan akan tanah suci Mekah mengetuk hati sang kiai untuk kembali ke kota suci. Pada tahun 1309 Hijriah atau 1893 Masehi, Kiai Hasyim berangkat kembali ke kota Mekah bersama adik kandungnya yang bernama Anis. Namun Allah kembali memberikan ujian kesabaran kepada Kiai Hasyim, karena tak lama setelah tiba di kota Mekah, sang adik dipanggil menghadap Sang Maha Kuasa. Akan tetapi
Peristiwa tersebut tidak membuat Kiai Hashim hanyut dalam kesedihan. Kiai Hashim justru semakin mencurahkan seluruh waktunya untuk belajar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kesibukannya menuntut ilmu, beliau menyempatkan diri berziarah ke tempat-tempat mustajab seperti Padang Arafah, Gua Hira, Maqam Ibrahim, termasuk juga makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Sabtu pagi beliau berangkat menuju Gua Hira di Jabal Nur, sekitar 10 km di luar kota Mekah, untuk mempelajari dan menghafalkan hadis-hadis sang Nabi. Setiap berangkat menuju Gua Hira, Kiai Hashim selalu membawa Al-Quran dan kitab-kitab yang ingin dipelajarinya. Beliau juga membawa perbekalan secukupnya untuk dimakan selama 6 hari. Jika hari Jumat tiba, beliau bergegas turun menuju kota Mekah untuk menunaikan sholat Jumat. Kiai Hashim sangat rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka. Guru-guru Kiai Hashim selama berada di Mekah antara lain Syekh Syuaib bin Abdurrahman, Syekh Mahfud At-Turmusi, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Rahmatullah, dan Syekh Bafadol. Sejumlah sayyid juga menjadi guru Kiai Hashim, di antaranya Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Sultan Hasim Ad-Dagestani, Sayyid Abdullah Az-Zamawi, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas, Sayyid Alwi Asgaf, Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, dan Sayyid Husain Al-Habsyi yang saat itu menjabat sebagai mufti di kota Mekah. Di antara mereka ada 3 orang yang sangat mempengaruhi wawasan keilmuan Kiai Hashim, yakni Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf, Sayyid Husain Al-Habsyi, dan Syekh Mahfud At-Turmusi. Akhirnya, keilmuan Kiai Hashim yang ditempa oleh ulama-ulama terkemuka dinilai sangat mumpuni oleh orang-orang dan para ulama yang berada di kota Mekah. Karenanya, Kiai Hashim dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram bersama 7 ulama Indonesia lainnya, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan beberapa ulama lainnya. Di sanalah beliau mempunyai banyak murid dari berbagai negara, di antaranya Syekh Sa'dullah Al-Maimani, seorang mufti di kota Bombay, India, Syekh Umar Hamdan, ahli hadis di kota Mekah, Asy-Syihab Ahmad bin Abdullah dari Syria, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang, Kiai Haji Asnawi, Kudus, Kiai Haji Dahlan, Kudus, Kiai Bisri Syansuri, Denanyar, Jombang, dan Kiai Soleh, Tayu. Pada tahun ke-7 di kota Mekah, tepatnya tahun 1899 Masehi atau 1315 Hijriah, datanglah rombongan jemaah haji dari Indonesia. Di antara rombongan tersebut terdapat Kiai Romli dari desa Karangkates, Kediri, beserta putrinya yang bernama Khadijah. Kiai Romli yang bersimpati dan mengagumi keilmuan Kiai Hashim mengambilnya sebagai menantu untuk didodohkan dengan Khadijah. Setelah pernikahan tersebut, Kiai Hashim bersama istrinya pulang kembali ke Indonesia. Pada awalnya, beliau tinggal di Kediri selama beberapa bulan. Menurut sumber yang lain, Kiai Hashim langsung menuju pesantren Gedang yang diasuh oleh Kiai Usman. Di sanalah beliau tinggal dan membantu sang kakek. Setelah itu, beliau membantu ayahnya, Kiai Asy'ari, untuk mengajar di Pondok Keras. Pada tahun 1899, Kiai Hashim
membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Dukuh Tebu Ireng. Letaknya kira-kira 200 meter sebelah barat pabrik gula Cukir, pabrik yang telah berdiri sejak tahun 1870. Dukuh Tebu Ireng terletak di arah timur Desa Keras, kurang lebih 1 kilometer. Di sana beliau membangun sebuah bangunan yang terbuat dari bambu atau biasa dikenal dengan tratak dalam istilah Jawa. Bangunan tersebut digunakan Kyai Hashim sebagai tempat tinggal. Dari tratak kecil itulah embrio pesantren Tebu Ireng dilahirkan. Kyai Hashim mengajar dan sholat berjemaah di tratak bagian depan, sedangkan tratak bagian belakang dijadikan sebagai tempat tinggal. Saat itu santri beliau baru berjumlah 8 orang. Akan tetapi setelah 3 bulan kemudian langsung meningkat menjadi 28 orang. Setelah 2 tahun membangun Tebu Ireng, Kyai Hashim kembali harus kehilangan istri tercintanya, Nyai Khadijah. Saat itu perjuangan mereka sudah menampakkan hasil yang cukup menggembirakan. Akhirnya Kyai Hashim menikah kembali dengan Nyai Nafikoh, putri Kyai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Dari pernikahan tersebut, Kyai Hashim dikaruniai 10 orang anak, yaitu Hana, Khairiyah, Aisyah, Azza, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Mashura, dan Muhammad Yusuf. Pada akhir dekade 1920-an, Nyai Nafikoh harus meninggalkan Kyai Hashim Asy'ari karena dipanggil Sang Ilahi Robbi. Akhirnya Kyai Hashim Asy'ari kembali menikah dengan Nyai Masrurah, putri Kyai Hasan, pengasuh pondok pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri. Dari pernikahan tersebut, Kyai Hashim dikaruniai 4 orang putra-putri, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yaqub. Kyai Hashim Asy'ari di samping terkenal akan keaktifannya dalam bidang ilmu pengetahuan, baik sebagai pengajar maupun sebagai pembelajar, beliau juga aktif berdakwah, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, serta menjadi seorang penulis yang sangat produktif. Beliau meluangkan waktu untuk menuliskan buah pikirannya setiap pagi hari antara pukul 10 pagi hingga menjelang waktu zuhur tiba. Waktu itu digunakan karena merupakan waktu longgar di sela-sela beliau membaca kitab, menulis, dan menemui tamu. Karya-karya Kyai Hashim sangat banyak dan merupakan jawaban atas problematika masyarakat yang terjadi pada saat itu. Misalnya, ketika umat Islam banyak yang belum paham persoalan tauhid atau akidah, Kyai Hashim lalu menyusun kitab tentang akidah, di antaranya Al-Qalaid fi bayani ma yajib minal aqaid, Ar-Risalatut Tauhidiyah, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ar-Risalah fit Tasawuf, dan lain sebagainya. Kyai Hashim juga merupakan seorang kolumnis di majalah-majalah seperti majalah Nahdlatul Ulama, majalah Panji Masyarakat, dan Suara Nahdlatul Ulama. Biasanya tulisan-tulisan Kyai Hashim merupakan jawaban atas permasalahan fikih yang ditanyakan oleh banyak orang, seperti hukum memakai dasi, hukum mengajari tulisan kepada kaum wanita, hukum rokok, dan lain sebagainya. Di samping itu, tulisan-tulisan beliau juga tentang fatwa dan nasihat kepada kaum muslimin,
seperti al-mawaidh, doa-doa untuk kalangan Nahdiyin, keutamaan bercocok tanam, anjuran menegakkan keadilan, dan lain sebagainya.